perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Febria. Saya Rizal. Saya Brian. Dan kami dari kelas 10K. Kami akan membahas tentang verbal examination PPKN dengan topik peran pelajar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah salah satu tujuan utama yang tercantum dalam Pancasila, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mencakup pemenuhan hak-hak dasar, kesetaraan kesempatan, serta pembagian hasil pembangunan yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, serta latar belakang lainnya. Dalam kenyataannya, Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar untuk sampai ke tujuan ini. Masalah-masalah seperti ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, serta diskriminasi merupakan masalah yang sampai sekarang masih belum bisa teratasi. Sebagai generasi muda, pelajar memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan usia yang masih muda, pelajar memiliki energi, semangat, dan waktu yang cukup untuk belajar serta mengembangkan pemikiran yang kritis. Pelajar berada di lingkungan pendidikan, di mana memudahkan mereka untuk mengakses ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat menciptakan perubahan di masa yang akan datang. Maka, oleh karena itu, penting bagi pelajar untuk mengetahui peran mereka dalam mendukung keadilan sosial serta berkontribusi untuk mengatasi masalah ketidakadilan di lingkungan sekitar. Namun, seperti yang kita ketahui, kondisi sosial di Indonesia masih memiliki ketimpangan dari berbagai bidang, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Hal ini berdampak dengan kualitas hidup masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil serta yang kurang berkembang. Maka dari itu, tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial bukan hanya merupakan tugas untuk pemerintah, namun juga tugas untuk masyarakat, terutama pelajar. Dari penjelasan tadi, berikut ada 6 cara menerapkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu teman yang membutuhkan. Sering sekali kita menemukan bahwasannya teman kita itu kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan. Itu bisa terjadi karena individu tersebut merasa bahwasannya tugas yang diberikan kepadanya itu tidak stabil dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan membantu teman yang kesulitan, kita dapat meringankan beban dari teman kita tersebut. Akibatnya, kita bisa membangun hubungan baik dengan teman tersebut. Cara yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan teman. Hal sesimpel ini sering sekali disepelekan oleh banyak orang. Tetapi sesungguhnya hal ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan bersosial. Dikarenakan jika seseorang merasa dirinya dibeda-bedakan oleh orang lain, ia merasa bahwa dirinya dibeda-bedakan dan tidak adil karena dirinya dibeda-bedakan. Oleh karena itu, dengan tidak membeda-bedakan teman, kita dapat membangun ruang lingkup yang harmonis di sekitar kita dan membuat teman-teman kita menjadi aman dan nyaman. Lalu yang ketiga ada mengutamakan musyawarah dan keadilan dalam pengambilan keputusan.
Jadi pertama-tama, musyawarah itu adalah cara pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama dan dilakukan dengan bertukaran pendapat dan mencari kesepakatan bersama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya kita pernah mengalami masalah dalam pengambilan keputusan, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Prinsip yang sangat relevan untuk kita terapkan dalam hal ini adalah prinsip musyawarah dan mufakat. Ketika kita mengutamakan musyawarah, setiap anggota pasti diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya dan memberikan kontribusi terhadap keputusan yang diambil. Ini juga merupakan salah satu bentuk keadilan, di mana suara setiap individu dihargai dan kesepakatan yang diambil dengan pertimbangan yang adil. Lalu dalam musyawarah setiap anggota juga diberi kesempatan untuk berbicara, sehingga terciptalah suatu kesepakatan yang adil dan tidak ada pihak yang merasa tertinggal atau tidak didengar. Musyawarah juga mengajarkan kita sebagai pelajar untuk lebih menghargai pendapat orang lain dan menghindari sikap atau kesepakatan yang bersifat sepihak atau hanya menguntungkan satu pihak saja. Prinsip inilah yang tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga akan membentuk karakter pelajar Indonesia sebagai lebih bijaksana, lebih demokratis, dan lebih peduli terhadap keadilan bagi semua pihak. Juga mengutamakan musyawarah dan keadilan dalam pengambilan keputusan merupakan contoh pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah mempererat tali persatuan, mencari kebenaran dan menghindari kekeliruan, menghindari kecelaan, dan juga terciptanya stabilitas emosi. Hal ini ada berperan aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Pelajar juga dapat menerapkan keadilan sosial dengan cara berpartisipasi atau berperan dengan aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Misalnya dengan cara mengikuti kegiatan bakti sosial, membantu masyarakat yang kurang mampu, atau mengikuti organisasi yang berfokus pada solusi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Keterlibatan itu tidak hanya berdampak positif kepada orang yang menerima bantuan tersebut, tetapi juga dapat menjadi salah satu sarana penting bagi siswa untuk membelajar nilai-nilai kemanusiaan dan empati dan solidaritas. Dengan kontribusi langsung dalam kegiatan sosial tersebut, si pelajar tidak hanya memberi dampak positif kepada orang lain, tetapi juga dapat membentuk kesadaran mereka agar mereka dapat mengetahui bahwa seberapa pentingnya itu membagi dan mengurangi ketimpangan masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut. Dengan kontribusi langsung, siswa juga dapat meningkatkan keterampilan kemampuan kerja sama tim, keterampilan komunikasi yang efektif. Semua keterampilan itu
itu bakal sangat berguna bagi masa depan kehidupan. Peran yang kelima yaitu menghargai keragaman dan menjaga toleransi. Jadi dengan menghargai keragaman yang ada di dalam masyarakat itu merupakan bagian dari keadilan sosial. Jadi di dalam lingkungan sekolah, pelajar dapat mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lain. Dengan menjaga sikap mengajak atau terbuka dengan pendapat, kita dapat membuat lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Selain itu, siswa juga harus mampu menanggapi masalah perbedaan pendapat dengan sikap bijaksana dan juga menghindari perilaku seperti diskriminalitas ataupun eksklusif. Dengan begitu, penerapannya itu tidak begitu mengarah ke keadilan sosial, namun lebih mengarah ke hak dan kebebasan dari orang lain. Jadinya pelajar itu diajarkan untuk menjadi pribadi yang tidak hanya fokus kepada keadilan sosial, tetapi juga memiliki empati terhadap perasaan dan hak milik orang lain. Dan yang terakhir itu adalah menghormati hak dan kebebasan setiap individu. Salah satu bentuk penerapan yang penting dalam keadilan sosial itu menghormati hak dan kebebasan setiap individu. Jadi setiap orang itu berhak untuk mendapatkan peran untuk menyampaikan pendapat dan juga memiliki teman dan juga menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kemauan dan keyakinannya sendiri. Seperti contoh dalam kelompok diskusi, setiap anggota itu dapat berkontribusi dengan adil dengan membicarakan tanpa ada yang merasa tertinggal ataupun merasa diabaikan. Sekian dari kami, terima kasih.